Bismillah. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi tadbirin nadrati. Pasal menjelaskan tentang membersihkan najis. Al-mughalatu cara membersihkan najis mughalah. Aku bisa bimusa tiba di isyarat ainiha. Menyiram dengan 7 kali basuhan setelah menggunakan airnya najis. Ikhtilafuna bituraf salah satu yang dicampur dengan debu. Wal satu tasburu birasima alaiha. Dan cara menghilangkan najis mughallazah adalah dengan cara membersihkan air di sekitarnya. Ma'agulabati beserta meratakan berisyarat ainiha dan menghilangkan airnya najis. Wal mutawasitah kang qasimu ila qismaini. Dan hadis mutawasithah terbagi menjadi dua. Ainiyatin wa humniyatin, hadis ainiyah dan humniyah. Al-ainiyah, hadis ainiyah adalah allati laha laun wa rihun wa ta'mun. Hadis yang terdapat warna, rasa dan baunya. Kalau budaya maka wajib min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha, menghilangkan warna, rasa dan baunya. Al-humniyatu dan najis humniyah adalah dia alladzi la launu wa la riha wa la ta'ma laha. Najis yang tidak ada warna, rasa dan baunya. Yakfika maka cukup untuk menghilangkan najis humniyah jariul ma'i alaiha, menyiram air atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, setelah kita di pertemuan lalu menjelaskan terkait najis, bahwasanya kemarin najis terbagi menjadi berapa? Jadi 3. Ada najis mughalladhah, ada najis mukhaffafah, dan ada najis mutawasithah. Najis mughalladhah adalah najisnya anjing dan babi, atau najisnya hewan yang terlahir dari salah satu dari anjing babi, baik berupa kencingnya atau keringatnya atau darahnya atau apapun yang berhubungan dengan anjing dan babi, maka najisnya namanya najis mughalladhah. Ada najis mukhaffafah, yaitu najisnya apa? Mukhaffafah kemarin najis ringan. Najis apa? Najisnya anak kecil yang berjenis kelamin laki-laki, yang belum usia 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu. Ada najis mutawasithah, yaitu najis ring pertengahan, ya, najis sedengan. Yaitu najis apa? Najis selain najisnya anjing babi dan selain najisnya anak kecil laki-laki yang belum usia 2 tahun. Umumnya najis itu mutawasithah. Hari ini kita akan menjelaskan terkait cara menghilangkan najis. Bagaimana cara supaya najis itu hilang? Kita bahas hari ini insyaallah. Setelah menyelesaikan bab najis, insyaallah kita masuk bab haid. Makanya ibu-ibu saya minta untuk di depan karena kita bahas haid. InsyaAllah 1 hari selesai. Semoga insyaallah. Fasal tata cara menghilangkan najis. Menghilangkan najis merupakan tujuan keempat dari pembahasan thaharah. Karena tujuan pertama, maksud pertama thaharah kemarin apa? Wudu. Kedua, mandi. Ketiga, tayamum. Keempat ini yaitu menghilangkan najis. Makanya dia adalah tujuan keempat tentang thaharah. Dalam syariat Islam, najis disucikan dengan air. Maknanya, selain air tidak bisa menghilangkan najis. Dalam mazhab Syafi'i, yang bisa menghilangkan najis hanya air. Tidak ada yang bisa menghilangkan najis kecuali air. Bahkan api nggak bisa. Khusus air.
Dan ini termasuk salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Adapun umat-umat terdahulu, mereka terkadang menghilangkan najis dengan memotong bagian yang terkena najis apabila berada pada benda selain hewan. Misalnya kalau di baju kita ada najis, umat Nabi Musa tidak dicuci, tapi dipotong. Nah, repot. Zaman dahulu seperti itu. Maka dalam syariat kita, syariat umat Nabi Muhammad SAW, ketika badan atau pakaian terkena najis, apakah harus dipotong? Nggak perlu dipotong, cukup disiram. Kalau dipotong, mungkin habis, Shopee semakin laris mungkin, gitu. Bendino check out. Kewajiban menghilangkan najis. Kewajiban menghilangkan najis terkadang harus dilakukan segera dan terkadang boleh ditunda. Artinya, kalau kita terkena najis tidak harus dihilangkan secara langsung. Kalau kita kena najis, nggak harus dihilangkan secara langsung. Artinya, terkadang wajib kita hilangkan secara langsung, terkadang tidak wajib. Kapan najis itu wajib dihilangkan secara langsung? Ketika kita terkena najisnya dianggap sebagai suatu kemaksiatan. Ada, Pak, status kita sekarang kena najis tapi dihitungi dosa. Apa itu? Kapan? Ada istilah namanya tadumuh bin najasah. Apa tadumuh bin najasah? Tadumuh bin najasah artinya melumuri tubuh kita dengan najis atau sengaja mengenai tubuh kita dengan najis. Itu namanya tadumuh bin najasah dan itu hukumnya haram ketika tanpa hajat. Maka ketika ada kotoran sapi, jenengan etrek-etrek pakai tangan, tanpa ada hajat hukumnya apa? Haram. Selokan najis, jenengan etrek-etrek, ambil itu, tanpa ada hajat hukumnya haram. Dan ketika jenengan terkena najis dengan hukum haram, hukumnya wajib dihilangkan secara langsung. Kenapa? Karena najis itu adalah najis yang muncul sebab kemaksiatan. Maka harus dihilangkan secara langsung. Tetapi ketika terkena najisnya bukan karena suatu kemaksiatan, ya, seperti umumnya kena darah keluar atau misalnya ada kotoran, jenengan BAB nggak nemu air, nggak nemu batu, atau pakai batu nggak iso, akhirnya nggak cebok. Dosa atau nggak dosa, dan nggak harus dihilangkan secara langsung. Tapi nanti wajib dihilangkan ketika mau sholat, seperti itu. Wajib segera atau faur apabila seorang sengaja membiarkan tubuhnya terkena najis tanpa kebutuhan. Maka ia wajib segera membersihkannya. Sebab membiarkan diri dalam keadaan bernajis tanpa alasan yang dibenarkan merupakan perbuatan terlarang yang wajib segera dihentikan. Contohnya, sengaja melumuri tubuh dengan najis tanpa keperluan. Boleh tunda. Jadi tadi status bagaimana kita menghilangkan najis secara langsung ketika terkenanya sebab kemaksiatan. Boleh tunda sekarang. Jika najis mengenai tubuh tanpa kesengajaan atau karena kebutuhan tertentu, maka tidak wajib langsung dibersihkan. Contohnya, seorang buang air kecil lalu tidak menemukan alat untuk membersihkan najis, sehingga menggunakan tangannya untuk mengeringkan. Tidak apa-apa. Dalam keadaan seperti ini, ia cukup membersihkannya ketika hendak melakukan ibadah yang mensyaratkan kesucian, seperti sholat. Namun kewajiban tersebut menjadi mendesak atau langsung ketika waktu sholat hampir habis. Najis pada tempat dan benda. Tempat yang wajib dijaga kesuciannya. Yang pertama, masjid. Nggak boleh ada najis di masjid. Itu hukumnya. Oleh karenanya, ketika jenengan melihat bangkai nyamuk di masjid, wajib dihilangkan, wajib diambil. Kalau nggak dosa. Kenapa? Karena kehormatan masjid menjadikan najis tidak layak berada di masjid. Makanya kalau kita melihat sampah selain najis, jenengan nggak ambil, ya selainnya diambil. Cuma seandainya nggak diambil nggak dosa. Bungkus permen atau bungkus aqua nggak diambil nggak apa-apa. Diambil dapat pahala. Tapi ketika itu merupakan suatu perkara najis seperti bangkai nyamuk misalnya atau bangkai hewan, maka hukumnya harus dihilangkan karena hukumnya nggak boleh masjid itu terkena najis. Makanya boleh nggak bawa anak kecil ke masjid. Kalau anak kecilnya sudah mumayyiz,
pun Jowo, sekiranya gak ngompolan, gak apa-apa di bab masjid. Tapi sekira dia khawatir mengotori masjid dengan ngompolnya, ilernya, dan lain-lain, maka haram bawa ke masjid. Kenapa? Menjaga kehormatan masjid. Seperti itu. Ribun? Pampers ada kemungkinan bocor. Kecuali pampersnya di karet lakban, ngaten kuandel, nah, sehingga nggak mungkin bocor. Ya. Makanya kemarin masalah perempuan head boleh nggak masuk masjid? Perempuan head boleh nggak masuk masjid? Boleh nggak? Kalau menetap berdiam diri hukumnya haram. Kalau cuma lewat hukumnya boleh dengan syarat nggak khawatir mengotori masjid. Kedua, mushaf Al-Quran. Quran nggak boleh sedikit pun kena najis. Kalau ada najis Quran kena darah kita, mulut berdarah kena Quran, atau najis nyamuk misalnya, tutup buka-buka loh ada hewan penyet, wajib dihilangkan bahkan walaupun harus disiram. Itu wajib hukumnya. Karena Quran nggak boleh kena najis. Ketika kena najis harus disiram walaupun sampai Quran ini blonyoh, rusak kan? Nah, itu harus seperti itu dihilangkan Quran. Maka najis tersebut wajib segera dihilangkan. Bahkan apabila membersihkannya menyebabkan sebagian kertas mushaf rusak, tetap wajib dibersihkan. Ini kalau Quran. Walaupun dengan nyiram sampai rusak kertas wajib hukumnya. Nah, jangan lihat darah, lihat hewan mati di Quran, nggak boleh dibiarkan. Harus dibersihkan dan harus langsung. Detik itu juga. Selain tempat-tempat yang wajib dijaga kesuciannya, tidak wajib langsung dibersihkan. Namun apabila seorang hendak sholat di tempat tersebut, maka najis harus dihilangkan terlebih dahulu. Misalnya, ini rumah, ketika kena najis, wajib nggak dihilangkan langsung? Tidak wajib. Kenapa? Karena tempat ini bukan masjid dan bukan Quran. Makanya nggak wajib dihilangkan langsung. Kapan wajib dihilangkan? Ketika kita mau sholat di tempat ini. Paham ya? Itu kalau tempat. Kalau pakaian, apabila seorang hanya memiliki satu pakaian untuk sholat dan pakaian tersebut terkena najis, maka ia wajib mencucikannya. Jelas. Kewajiban ini boleh ditunda tetapi menjadi mendesak ketika waktu sholat hampir habis. Cara mensucikan najis mughalladhah. Nah, sekarang masuk cara mensucikan najis. Najis mughalladhah itu cara mensucikannya berbeda dengan najis biasa. Bagaimana caranya? Dibasuh sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan debu. Oke. Jadi begini. Debu itu yang dicampur dengan najis yang mughalladhah boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Dan caranya terserah jenengan. Ada 3 cara. Cara pertama, niki najis mughalladhah misalnya. Ini lah, miknya kena najis. Maka ini harus saya hilangkan pakai 7 kali basuhan, salah satunya pakai debu. Cara mencampurkan debu dengan air ada 3. Cara pertama, debunya jenengan taruh di najisnya dulu. Oke, di miknya dulu, baru siram pakai air. Cara pertama. Jadi debu dulu baru air. Cara kedua, air dulu jangan siram, basah, kasih debu, ratakan. Cara ketiga, campur. Ambil ciduk, air, campur ke debu, siram. 3 cara. Paham ya? Dan 3 ini, debu yang dicampur dengan air itu boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Misalnya, basuhan pertama air tok boleh. Kedua air 3, 4, 5, 6, air tok 7 baru pakai debu, nggak masalah. Atau tengah-tengahnya pakai debu, boleh. 1, 2, 3 air, 4 debu, air plus debu, 5, 6, 7 air biasa, boleh. Atau yang paling awal pakai debu plus air, 2, 3, 4, 5, 6, 7 murni air, nggak masalah, boleh milih. Tapi yang paling afdol
debu dicampur di basuhan yang pertama. Itu yang paling afdol. Kenapa? Karena begini, ketika saya mensucikan ini mic yang terkena najis mughalladhah, ketika basuhan pertama misalnya, kok air bekas cipratan najis ini terkena baju saya, maka baju saya hukumnya najis kan. Ketika baju saya najis, berarti gimana cara mensucikannya? Dibasuh berapa kali? Ya, dibasuh 6 kali. Kenapa 6 kali? Satunya sudah di sini. Maka di sini berapa? 6. Tinggal dibasuh 6 kali. Sekarang, ketika saya basuh ini 4 kali. 1, 2, 3, 4. Basuhan keempat nyiprat sarung. Berarti sarung berapa kali? 3 kali. Sarung 3, mic-nya 3. Paham ya? Ketika kenanya basuhan ke-7, berarti sarung berapa kali? Nah, ketika ke-6 ya, ketika ke-6, maka berapa kali? 1 kali. Kenapa kok disunahkan atau diafdalnya yang pertama? Supaya seandainya ada cipratan daripada air itu, kita nggak perlu nyampur debu di sesuatu yang kena cipratan najis. Kalau kita basuh kita campur, misalnya debu kita campur di basuhan keempat. 1, 2, 3, 4. Pas basuhan kedua, nyiprat ke sarung. Berarti sarungnya wajib dibasuh berapa kali? Wajib dibasuh 5 kali. Salah satunya pakai debu. Kenapa pakai debu? Karena basuhan mic belum pakai debu. Paham ya? Tapi seandainya kita basuh debu itu, kita campur debu di basuhan yang pertama, maka sekarang debu itu maka sekarang basuhan debu sudah tertunaikan di mic. 1, 2, 3. Basuhan pertama pakai debu. Ketika kena basuhan kedua nyiprat ke sarung, maka sarung sisa berapa? Sisa 5. Ya toh, sisa 5. Wajib pakai pasir lagi atau enggak? Tidak wajib pakai pasir atau pakai debu. Kenapa? Karena sudah ditunaikan di basuhan yang pertama. Paham ya? Itulah kenapa alasan sunnahnya, afdolnya mencampur debu di basuhan yang pertama. Karena seandainya nanti nyiprat, maka sesuatu yang kena cipratan najis cukup kita lanjutkan siraman lagi tanpa perlu dicampur pakai debu. Paham ya? Nah. Najis mughalladhah adalah najis anjing, babi, dan keturunannya. Cara mensucikannya, dicuci sebanyak 7 kali. Salah satu dari 7 cucian tersebut harus menggunakan tanah yang suci dan dapat digunakan untuk tayamum. 7 kali cucian ini dilakukan setelah zatnya najis hilang terlebih dahulu. Maka hitungan 7 itu mulai dihitung ketika zatnya najis hilang. Kalau ada darahnya, ada kotorannya misalnya, ada kotoran daripada anjing. Kotorannya dicucikan dulu. Cucikan, hilangkan, bukan cucikan, dihilangkan dulu sampai tidak tersisa kecuali hanya hukum najis. Baru disiram 7 kali. Tapi selagi kotoran masih ada di pakaian, maka walaupun disiram 7 kali, nggak dihitung 1. Jadi hitungan pertama itu berlaku ketika sudah hilang zat najis. Menghilangkan zat najis terlebih dahulu. Sebelum menghitung 7 kali cucian, wajib menghilangkan wujud najisnya plus sifat-sifatnya. Misalnya dengan menggosok, mengucek, mencuci berulang kali. Cucian yang digunakan untuk menghilangkan zat najis ini tidak dihitung sebagai bagian dari 7 kali cucian. Perhitungan 7 kali dimulai setelah zat najis benar-benar hilang. Ketentuan penggunaan tanah. Tanah dapat dicampur dengan air terlebih dahulu, lalu digunakan mencuci. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Boleh menaburkan tanah terlebih dahulu, kemudian menyiram air. Boleh pula sebaliknya. Yang paling utama, tanah digunakan pada cucian pertama apabila najisnya sudah tidak berbekas. Sebaiknya tidak digunakan pada cucian terakhir. Kenapa? Tadi alasannya. Apabila warna atau bau najis masih tersisa setelah dicuci karena sangat sulit dihilangkan, maka hal tersebut dimaafkan. Sekarang cara mencucikan najis mukhaffafah. Ini paling simple. Gimana caranya? Cukup dipercikan air. Tapi banyak salah paham di sini. Ada anak kecil usia setahun belum makan apapun kecuali susu, kemudian ngompol, langsung perciki air. Itu nggak cukup. Sebelum diperciki air wajib apa? Dihilangkan zatnya dulu, dilap dulu sampai bersih.
Setelah dilap baru diperciki air sampai rata. Tapi ketika kencingnya ompolnya itu masih ada di kasur, jenengan perciki. Ya nggak cukup. Kenapa? Karena zatnya najis belum hilang. Maka wajibnya cara menghilangkan najis mukhafafah diperciki itu setelah zatnya najis hilang. Paham ya? Air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain susu dan belum berumur 2 tahun. Cara mensucikannya cukup dengan memercikan air pada bagian yang terkena najis. Air harus mengenai seluruh bagian yang terkena najis, tidak disyaratkan air mengalir. Syarat percikan air. Sebelum dipercik air, zat najis harus dihilangkan terlebih dahulu. Harus dilap pakai tisu atau pakai gombal, baru disiram pakai air, diperciki ya. Misalnya dengan mengeringkan atau memeras bagian yang terkena najis, warna, bau, dan rasa najis juga hilang. Menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, percikan air tetap mencukupi meskipun rasa najis masih tersisa. Ini nggak harus hilang total, menurut Ibnu Hajar. Cara mensucikan najis mutawasitoh, terakhir. Najis mutawasitoh terbagi menjadi 2. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Apa itu? Najis ainiyah itu adalah najis yang masih ada wujudnya. Baju jenengan kena darah, maka selagi warna darah masih ada, selagi aroma darah masih ada, dan selagi rasa darah masih ada, najis ini namanya najis ainiyah. Ketika sudah tidak ada, misalnya lantai lah, ada anak kecil ngompol di lantai, kemudian dipel pakai sabun, suci dereng. Kenapa? Karena tidak menggunakan air yang mutlak, tapi pakai apa? Sabun. Makanya walaupun baunya wangi, zatnya hilang, maka statusnya tetap najis. Tapi najis apa? Najis hukmiyah. Nah, itu jadi 2, ainiyah hukmiyah. Cara mensucikannya gimana nanti kita bahas. Antivirus protection expired. Najis ainiyah, yaitu najis yang masih memiliki warna, bau, dan rasa, atau salah satu dari ketiganya. Intinya najis yang sifat. Apabila najis tersebut memiliki zat atau wujud yang tampak, maka wajib yang pertama menghilangkan zat najis terlebih dahulu, menghilangkan warna, bau, dan rasanya. Jika salah satu sifat masih tersisa, maka penyuciannya belum sempurna, kecuali sifat tersebut sangat sulit dihilangkan. Wis dikucek, diapa-apakan nggak hilang, maka sekarang dimaafkan, nggak apa-apa. Karena najis hukmiyah, paling enak mensucikan najis itu dibuat menjadi hukmiyah dahulu. Ada anak ngompol teng lantai, kalau jenengan langsung siram, meletrek, oke. Gimana cara mensucikannya? Dijadikan hukmiyah dahulu, dipakai tisu, dilap dulu sampai bersih, kalau perlu dipel, hilang resik. Sekarang najisnya yang awalnya ainiyah jadi hukmiyah. Ketika sudah hukmiyah, caranya gimana? Garek disiram, walaupun airnya nggak perlu banyak. Yang penting roto, seret sekali, suci sudah. Nah, paling enak seperti itu. Makanya cara mensucikan, nopo jenenge pakaian, jenengan nyuci pakaian di mesin cuci. Banyak. Kalau satu-satu jenengan sucikan dulu repot. Capek. Gimana caranya? Caranya dijadikan hukmiyah dahulu. Gimana caranya dijadikan hukmiyah? Jenengan campur semua nggak masalah. Terus sok air kuatah diputer. Ini kalau najisnya mudah dihilangkan loh ya. Diputer, anak ngompol itu kan mudah dihilangkan. Diputer bareng-bareng. Setelah diputer hilang ngompolnya. Tapi airnya najis atau enggak? Airnya masih mutanajis, gitu. Setelah itu dibuang airnya. Setelah dibuang airnya, masukkan air lagi untuk menghilangkan status hukmiyah, suci. Nah, setelah suci baru jenengan masukkan sabun. Tapi kalau dari awal sudah jenengan kasih sabun, ya nggak suci. Kenapa? Karena airnya sudah berubah. Seperti itu. Atau kalau nggak seperti ini, kalau nggak di awal jenengan kasih air, langsung kasih sabun, nggak masalah. Cuci, tapi nanti bilasnya seperti itu. Dihilangkan sabunnya, puter, disatkan, disatne, dihabiskan, habis itu dikasih air lagi, diputar lagi, sampai hilang hukmiyahnya. Paham ya? Nah, itu caranya. Contohnya air kencing,
yang mengenai pakaian atau tubuh, namun setelah kering tidak meninggalkan bekas apapun. Najis seperti ini disebut najis hukumiyah. Cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan air sekali pada bagian yang terkena najis. Meskipun demikian disunahkan mencucinya sebanyak 3 kali. Alhamdulillah. Pas datang papan tulis. Berkah emang Bu Sri Handayani. Oke, sekarang kita lanjut kajian spesial ibu-ibu bab haid. Ayo, silakan. Antun ini. Jadi ibu apa? Nggih, itu ya. Mundur kursi mau, nggih. Ngeten ndak? Jane Nggih, mboten apa. Kula tak berdiri. oke. Pas to, kula beto spidol nih. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi aqwalil haid wal nifas. Aqwalul haid paling mengenai haid yaitu lailatul hari setelah. Wa qalibuhu dan umumnya haid situn atau 7 hari atau 6 hari. Wa afdaluhu dan paling banyaknya haid amsata asra yawman wilayah liha 15 hari beserta malamnya. Aku tuhri baina haidulkan kainnya. Minimalnya suci di antara 2 haid. Sata asara yawman 15 hari. Wa qalibuhu dan umumnya atau 2 isruna yawman 24 hari. Atau salah satu 2 isruna yawman atau 23 hari. Wala hadda lihat hari tidak ada batasan paling banyaknya. Aqalun nifasi paling minimalnya nifas adjatun sesaat. Wa qalibu dan paling umumnya nifas arba'una yawman 40 hari. Wa aksaruhu dan paling banyak nifas situna yawman 60 hari. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang selesai bab najis, masuk bab haid. Bab haid ini walaupun hanya berlaku di ibu-ibu, tapi bapak-bapak mengetahui juga hukumnya wajib. Karena bapak-bapak punya istri dan punya anak. Dan punya nenek, punya ibu. Ibu ya siapa tahu ibunya masih muda. Seandainya nggak punya bond, mengetahui ini tetap dihitung sebagai ibadah. Jadi tetap semangat, nggih. Kamu ngerti mungkin jadi ustadz, ditanya, ustadz gimana hukumnya istri saya haid seperti ini. Bisa jawab, ini hukumnya tetap fardu kifayah. Sehingga kalau kita belajar tetap dapat pahala. Darah yang keluar dari farji perempuan itu ada 3. Ada haid, nifas, dan istihadah. Tidak ada jenis keempat, 3 tok. Haid, nifas, istihadah. Masing-masing memiliki definisi yang membedakan dari yang lain. Sekarang pertama kita bahas mengenai haid. Haid ini adalah secara syariat darah fitrah, bawaan, yang keluar dari bagian paling dalamnya rahim perempuan dalam keadaan sehat tanpa sebab tertentu pada waktu-waktu tertentu. Sifat darah haid, diperhatikan ini, hitam, merah, pirang, kemerah-merahan, kuning, keruh. Jadi keruh tetap dihukumi haid dalam mazhab Syafi'i. Makanya ketika masih dalam masa-masa haid 15 hari, maka tidak penting warna apapun. Misal, nah ini gunanya papan tulis. Sekarang sebelum itu kita bahas syarat haid. Syarat haid ada 4. Ini kalau duduk di atas nih, penak nih kan. Syarat haid ada 4. Yang pertama, keluar setelah perempuan usia 9 tahun. Secara perkiraan. Artinya ketika perempuan keluar darah tapi kurang dari usia 9 tahun, nggak dikatakan haid. Artinya perkiraan apa? Artinya perkiraan adalah kekurangan dari usia 9 tahun ketika masih dalam masa yang cukup untuk minimalnya haid dan minimalnya suci ditoleransi. Minimal haid berapa? Minimal haid 1 hari 1 malam, 24 jam. 1 hari itu. 1 hari.
Minimalnya masa suci berapa hari? 15 hari. Tidak melebihi 15 hari, 15 malam. 1 tambah 15, 16. Maka ketika kekurangan dari 9 tahun masih dalam lingkup 16 hari, maka darah yang keluar dikatakan haid. Paham ya? Dan 9 tahun ini 9 tahun hitungan Qamariyah, kalender Islam. Makanya anak lahir diingat bulan bulan Islamnya, bulan Muharram kah atau Safar, Rabiul Awal atau apa, diingat. Karena perhitungan semua masalah haid ini dihitung dengan perhitungan Islam. Sekarang, kalau ada anak keluar darah, usia 9 tahun kurang keluar darah, ketika 9 tahun kurang 20 hari, 9 tahun kurang 20 hari, keluar darah dia. Darahnya keluar selama 10 hari. Yang mana yang haid, yang mana yang enggak? Hah? Sekarang 20 hari untuk menuju ke 9 tahun. 20 hari kurangi 16 berapa? 4. Berarti 4 awal bukan haid. Ya, darah yang keluar kalian nih. Ulangi dari awal. Ya. Jadi ada anak keluar darah di usia 9 tahun kurang 20 hari. Keluar darah berarti hari berapa? Hari ya wis 9 tahun. Keluar darah selama 10 hari. Berarti berapa hari haid, berapa hari enggak? Selama 10 hari ini mana yang haid, mana yang enggak? 4 hari pertama tidak dikatakan haid. Berarti berapa? Yang haid 6 hari, enggak haid berapa? 4 hari. Paham nggak? 4 hari pertama namanya darah apa? Namanya damul fasad, bukan istihadhah ini. Darah yang rusak. Nah, bukan masalah istihadhah. Nah, ini dia haid, ini bukan haid. Jadi selama 10 hari ini 6 harinya haid, 4 harinya bukan haid. Paham ya? Syarat yang pertama, yaitu ketika anak perempuan keluar darah mencapai usia 9 tahun setelah perkiraan. Perkiraan maksudnya seperti itu. Perkiraan maksudnya kekurangan yang kurang daripada 16 hari masih ditoleransi. Gak perlu genep. Oke? Sing penting kurangnya nggak lebih dari 16 hari. Syarat pertama. Ini kalau punya anak penting ini diketahui. Syarat kedua, berlangsung minimal sehari semalam 24 jam. Nah, ini perlu sedikit fokus masalah ini. Kendangan, Yohanun, dang, tok ini no. Kalau ada yang nggak jelas langsung tanya mawon ya, sebelum kelewatan mungkin. Pribon? Yang masalah? Oh, 9 tahun. Jadi begini, 9 tahun nggak mesti genep. Misalnya, anak lahir di bulan Muharram, tanggal misalnya tanggal 16 Muharram. 8 tahun kemudian, 9 tahun kemudian, di bulan Muharram juga, anak melihat darah di tanggal 1. Sudah haid belum? Sudah haid belum? Tanggal 1 Muharram lihat darah. Sudah haid belum? Sudah haid. Kenapa? 16 hari. Nah, dia ulang tahunnya kapan? Tanggal 16. Gitu. Kekurangan yang tidak cukup, yang kurang daripada minimal haid dan minimal suci, maka dihukumi haid. Minimal haid berapa? 1 hari 1 malam. Minimal suci 15 hari. 1 tambah 15, 16. Dan ini kurangnya berapa hari? 16 hari. Karena dia di hari pertama melihat darah. Paham ya?
Tapi sekarang ketika dia di bulan Dzulhijjah, tanggal 28, lihat darah sampai tanggal 3 Muharram. Tanggal 28 di tahun ke-9 bulan Dzulhijjah melihat darah sampai tanggal 3 Muharram. Mana yang head, mana yang enggak? 28 sampai sebelum tanggal 1 hukumnya bukan head. Jadi 28 sampai akhir bulan Dzulhijjah hukumnya bukan head. Sampai masuk awal Muharram 1, 2, 3 hukumnya head. Anak kecil head 3 hari berarti. Oke, paham nggih? Lanjut. Pripun? Bapak paham? Dan kalau tinggali Pak, guru-guru kula si ahli head, itu nggak ada yang perempuan, semua laki-laki. Nah. Dan di Indonesia yang ahli head rata-rata laki-laki, nggak ada yang perempuan. Ada 1-2, rata-rata lanang. Bapak terima bersih, walah. Berarti lah saya head nggak terima. Nggih, paham nggih? Syarat pertama. Nggih, lanjut syarat kedua. Dewan? Harus? Iya, harus kurangi. Intinya ketika kekurangan masih dalam ruang lingkup 16 hari, dihitung 9 tahun. Hijriah? Nggak bisa. Hitungannya Hijriah. Nggih, hitung Hijriah. Dan mboten perlu 300 sekian tahun mboten nggih. Sing penting napa? Nengeri dengan tanggal. Jadi lahirnya misalnya anak jenengan 1 Muharram, nggih mungkin 1 Muharram di tahun ke-9. Mboten mawon. Syarat kedua, berlangsung minimal sehari semalam. Syarat kedua, berlangsung minimal sehari semalam. Di sini, jadi minimal darah itu, haid, dikatakan haid itu ketika keluar selama 24 jam. 24 jam ini nggak harus secara langsung. Misal, ada perempuan keluar darah. Perempuan keluar darah KD, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak tulis sampai 15. 15. Darah 24 jam tidak harus secara langsung. Yang penting apa? Yang penting waktu-waktu di mana darah keluar, kalau di total selama masih fase 15 hari, akan menjadi 24 jam. Contoh, hari pertama 2 jam. Head belum? Belum. Hari kedua, head belum? Hari ketiga 5 jam. Head? Belum. Hari keempat 10 jam. Belum. Hari kelima 10 jam. Sudah belum? Head. Sudah 24 jam. Paham nggih? Pripun? Headnya. Nah, ketika seperti ini, maka tanggal 1 sampai 5 hukumnya head. Jadi headnya berapa? 5 hari. Pertanyaannya, 1. Masa-masa darah nggak keluar. Berarti 22 jam hari pertama, 22 jam hari kedua, 19 jam hari ketiga, dan seterusnya. Hukumnya suci atau enggak? Sholatnya bagaimana? Hukumnya hukum haid. Pendapat kuat mazhab Syafi'i, masa-masa tidak keluar darah dalam berapa ini? 5 hari, hukumnya hukum haid. Maka sholat yang dikerjakan di hari pertama saat masa tidak keluar darah hukumnya nggak sah. Puasa yang dikerjakan di hari pertama saat nggak keluar darah hukumnya nggak sah. Dan seterusnya. Itu pendapat kuat mazhab Syafi'i. Istilahnya, jangan ingat-ingat, namanya qaul sahab. Ini istilah dalam bab haid.
qaul sahab. Apa qaul sahab itu? Qaul sahab adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya masa tidak keluarnya darah, masa terputus-putusnya darah, ketika darah nggak berhenti, nggak keluar, dihukumi haid. Itu namanya qaul sahab. Paham ya? Ada pendapat kedua, namanya qaul. Qolaket ini apa? Qolaket ini mengatakan bahwasanya masa ketika darah berhenti hukumnya suci. Paham ya? Masa ketika darah nggak keluar hukumnya suci. Ini qolaket. Oleh karenanya sholat yang dikerjakan di 22 jam hari dan seterusnya hukumnya sah dan puasanya sah. Paham? Ya? Kalau kita ikut qaul pertama, maka puasa yang jenengan kerjakan di masa berhentinya darah hukumnya wajib diqodho. Kalau ikut pendapat kedua, nggak harus diqodho. Dan jenengan boleh milih ikut yang mana. Paham ya? Jadi darah berlangsung minimal berapa? 24 jam. Sekarang, kalau misalnya darah hari pertama sejam sampai 15 jam, haid nggak? Hari 1 sampai hari ke-15 1 jam terus haid atau pembuatan? Tidak haid. Kenapa? Karena total sampai 24 jam. Berapa? Cuma 15 jam. Syaratnya haid harus minimal 24 jam dan 24 jam nggak harus dalam 1 hari terus. Boleh terputus-putus, pisah hari nggak apa-apa. Yang penting apa? Masih dalam fase 15 hari. Paham ya? Oke. Pendapat ada masalah. Ketika perempuan keluar darah, misalnya hari pertama keluar darah 5 jam. Sudah haid atau belum? Belum haid. Tapi walaupun belum haid, perempuan wajib meninggalkan semua perkara yang diharamkan sampai jam 5. Maka dia haram sholat duhur, haram sholat asar, nggak boleh jima dengan suami, dan lain-lain. Padahal hukumnya haid atau belum? Belum haid. Tapi hanya dengan keluar darah, perempuan haram mengerjakan perkara tersebut. Ternyata jima berhenti. Wajib mandi atau karena belum haid. Paham? Nah, maka ada masalah istilah baru. Ini selesai, qaul sahab, qaul akad, ada hukum baru, istilah namanya hukum aktual atau hukum faktual. Ada hukum ani atau hukum aktual, ada hukum majmu atau hukum faktual. Boten tinggal lagi, cilian. Ketinggalan. Ada hukum ani, aktual, ada hukum majmu, hukum faktual. Apa itu hukum aktual? Hukum aktual itu adalah darah yang keluar di hari pertama, walaupun belum dihukumi haid, sementara kita hukumi haid. Itu namanya hukum aktual. Hukum sekarangnya hukum haid, walaupun belum memenuhi syarat haid. Maka sholat ketika di hari pertama 5 jam, haram sholat, haram puasa, haram jima, dan lain-lain. Ternyata jam 5 berhenti darah. Wajib mandi atau enggak? Enggak wajib mandi. Karena hukum aninya dia, hukum aktualnya dia belum haid. Sekarang, hari kedua, keluar 5 jam lagi. Wajib mandi atau enggak? Enggak wajib mandi juga. Dan tapi pas keluar darah, haram sholat, haram puasa, dan lain-lain. Ternyata keluar darah cuma 2 hari. Sampai hari ke-15 nggak keluar lagi. Berarti apa? Hukum aninya, hukum aktualnya, pas keluar darah hukumnya haid. Ternyata hukum majmu atau hukum faktanya, haid atau enggak? Tidak haid. Maka sholat yang dia tinggalkan di hari pertama dan hari kedua wajib diqodho. Paham? Jadi ada 2 hukum. Hukum aktual mengharuskan perempuan yang melihat darah walaupun belum memenuhi syarat haid untuk meninggalkan semua perkara
diharamkan saat haid. Ketika total 15 hari belum sampai syarat haid, maka apa? Maka hukum faktual mengharuskan perempuan tadi untuk mengkodok semua sholat yang ditinggalkan di 5 jam pertama dan 5 jam kedua. Paham ya? Paham ya? Belum. Masalah paling ribet nih syarat keempat. Paham nih ya? Oke. Tahu hukum ani atau hukum aktual dan hukum faktual, ya? Bedanya? Oke, selesai. Sekarang syarat ketiga. Tidak melebihi 15 hari. Nah, saya kira kalau darah lebih 1 sampai 15 terus 12. Maka darahnya jelas istihadah bukan haid. Intinya darah sampai akhir nggak lebih dari 15 hari. Masalah keempat perlu fokus yang lebih. Tidak terdapat baqiyatut tuhur. Sisa masa suci. Apa itu? Pertama, dihapus ini. Gak usah suen. Masalah itu kasusnya perempuan mirip istihadah, tapi nggak istihadah. Jadi perempuan ada masalah pertama keluar darah, KD, kemudian KD lagi, KD apa KD? Keluar darah, B berhenti. Patokan masalah ini adalah ya. Pertama, usia 9 tahun, kedua minimal 24 jam. Jadi KD yang pertama itu minimal haid. Dia memenuhi syarat haid. Kemudian mengalami masa suci, artinya tidak keluar darah. B. Jika masa suci tersebut maka jumlahnya menjadi 15 hari atau lebih. Totalnya menjadi 15 hari. Lalu setelah itu kembali melihat darah. Maka darah pertama hukumnya haid. Darah fasad, salah, itu bukan istihadah. Coret nih, dengan coret, bukan istihadah. Karena beda, masalah istihadah dengan masalah ini beda. Coret, bukan masalah istihadah. Ini ada fasad. Nah, saat ini perempuan melihat darah. KD 7 hari. Kemudian mana yang head, mana yang enggak? Apa kaidahnya tadi? Sesuai dengan masalah ini enggak? Perempuan keluar darah, melihat darah yang layak dihukumi head. 7 hari layak dihukumi head, betul? 7 hari layak dikatakan head atau enggak? Layak, memenuhi syarat minimal 24 jam. Kemudian mengalami masa suci kurang bersih 10 hari. Memenuhi syarat kedua? Memenuhi syarat kedua karena berhenti darah kurang 15 hari. Jika masa suci tersebut digabung dengan darah sebelumnya, akan menjadi 15 hari atau lebih. 10 tambah 7 berapa? 17. 10 hari. Hukumnya bagaimana? Darah pertama head.
Bagian dari darah yang kembali 10 hari, jelas hukumnya apa? Suci. Masalahnya nih, darah ketiga. Apa darah ketiga hukumnya? Darah yang selebihnya, darah yang menyempurnakan suci hukumnya. Minimal masa suci berapa? Minimal masa suci berapa tadi? 15 hari. Gak mungkin ada 2 haid sebelum 15 hari. Oleh karenanya, gak mungkin 10 hari ini kita katakan haid semua. Kenapa? Karena intinya 15 hari. Maka mau nggak mau keluar darah ini 10 hari untuk menyempurnakan masa suci. Berarti 10 supaya jadi 15 kurang berapa? Kurang 5. Ambil 5 hari di sini. Maka 5 hari pertama hukumnya bukan 5 hari hukumnya darah yang rusak. Dia berhaid. Sholat, tetap wajib puasa dan lain-lain. Yang haid hari keberapa? 5 hari terakhir. Maka 5 hari awal nggak haid. Kemudian 5 hari kedua hukumnya haid. Paham masalah ini? Ayo contoh lain. Bedek-bedek. Sekarang keluar darah 10. Oke, semua. Berhenti 12. KD 14. Berapa head berapa enggak? Ayo. Suci. Jelas. Ini Ki. Berapa? 3 awal suci. Suci. Berapa? Yang 2 berapa? 11. Paham? Gampang toh? Nah, lanjut lagi contoh. Saat niki KD. Nah, kula lek kajar head langsung ngeten, praktek, langsung dadi. Bersih 16. 5. Ayo. Undi, darah pertama head. Bersihnya yang bersih? Ya, jelas. KD kedua? Semua head. Head semua atau enggak? Head semua atau enggak? Head semua. Kenapa? Sudah sampai minimal masa suci. Paham ya? Sekarang, contoh lagi. KD 10. Bersih 2. Keluar darah 10. Ayo. Riwan. Memenuhi syarat ini enggak? Memenuhi syarat buatan? Tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena total dari keluar darah dan masa bersih kurang dari 15 hari. Ketika seperti itu, maka hukumnya apa? Ini tak Arab lah. Haid plus istihadhah. Ini baru masalah istihadhah. Kalau yang awal bukan istihadhah, namanya bagiyatut tuhur. Makanya beda. Sampai sekarang saya belum menerima kasus pertanyaan perempuan istihadhah. Setelah saya cek, coba jelaskan. Kembali bagiyatut tuhur. Dan bagiyatut tuhur nggak ribet. Seperti itu toh. Kalau istihadhah baru ribet. Nah, nggak ada di kitab ini. Dia cuma ring. Intinya jarang sekali perempuan itu istihadhah kecuali penyakitan. Ada penyakit di rahimnya, baru istihadhah. Tapi kalau umumnya perempuan, mentok-mentok masalah niki, bagiyatut tuhur. Jadi keluar darah yang memenuhi syarat haid, kemudian berhenti kurang dari 15 hari, menjadi 15 hari atau lebih, menjadi lebih dari 15 hari, kemudian keluar darah lagi. Maka darah yang kedua menyempurnakan masa suci.
Ini masalah baqiyatut tuhur. Paham ya? Nah, simple. Perempuan dihukumi keluar darah ketika sudah darah itu keluar ke farjinya, luar farji. Artinya, untuk menghukumi pertama keluar, nggak harus pakai kapas. Oke? Jadi ketika kapas itu, digunakan ketika untuk menghukumi berhentinya darah. Paham? Oke? Jadi kalau, aku head orang, sudah keluar sampai luar farji atau belum, nggak dikatakan head. Tapi untuk menghukumi berhentinya darah, harus dicek pakai kapas. Harus dimasukkan. Itu bedanya. Jadi untuk menghukumi awal keluar darah, darah itu harus keluar sampai luar farji. Kalau menghukumi berhenti darah harus pakai kapas. Paham ya? Tuh. Sekarang, ketika perempuan itu dia nah, tadi kan kita katakan bahwasanya yang penting darah keluar, maka hukum aktualnya wajib meninggalkan sholat. Hukum faktualnya nanti. Ketika misalnya hari pertama keluar 5 jam, hari kedua 5 jam. Pertanyaannya, gimana kok bisa ngitung 5 jam? Mosok benjam delok, orang betul. Delok, repot. Gimana cara hukuminya? Kita tidak dituntut untuk melihat setiap saat. Cukup apa? Cukup ketika kita lihat kok keluar darah, berarti kita hukumi head. Ketika kita lihat udah nggak keluar darah, berarti berhenti. Misalnya jam 1, jam 12 malam, perempuan ngecek masih keluar darah. Kemudian tidur. Bersih-bersih, disucikan kemaluannya, dicek pakai katun masih keluar darah. Pakai softtek lagi, tidur. Subuh jam 5 bangun, dicek udah berhenti. Nah, berarti berhentinya kapan? Berhentinya sesaat sebelum dicek. Paham ya? Jadi kita nggak dituntut untuk mengetahui secara pasti berapa. Yang penting kalau kita taunya saat itu, ya saat itu berarti hukumnya. Contoh lagi, perempuan tidur dalam keadaan belum haid. Bangun-bangun sudah haid, jam 5 bangun sudah haid. Berarti haidnya mulai jam berapa? Jam 5. Jam 5. Oke. Sesaat sebelum dia sadar, ngecek, maka haid. Paham ya? Karena ada kaidah fikih. Al aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zamanihi. Hukum aslinya setiap kejadian itu dikira-kirakan dengan hukum terdekat, dengan waktu terdekat. Seperti itu caranya. Misalnya jam 1 setelah subuh dicek, masih ada darah. Kerja macam-macam nyambut damel, jam 12 mau sholat dicek. Nah, ternyata berhenti. Berarti berhentinya sesaat sebelum jam 12. Berarti pirang jam, hitung mawon. Simple ngoten iki, nggih. Enggak harus cek bendino, ngurung metu. Jadi jangan was-was, repot bagaimana. Paham ya? Lah, ketika masih dalam fase 15 hari, enggak peduli warna apapun. Hitam, merah, kuning, boten enten. Oh, napa ya? Iki lho. Hitam, merah, pirang, kuning, keruh, semuanya dikatakan head. Hari pertama hitam, kedua merah, 3 kuning, keempat keruh, 5 hitam, merah, semuanya head. Warna nanti diperlukan untuk dibedakan ketika masuk pada pembahasan istihadah. Dan jarang perempuan istihadah. Paham ya? Banyak orang salah paham. Oh, ada orang. Ini kalau nanya, hari pertama keluar merah, kedua kemudian kuning, ketiga hitam, terus 4 keruh, 5 berhenti. Nyapo jelaskan. Wis, kalau 5 hari semua head. Simpel. Kecuali kalau 1 sampai 30 keluar darah dures gak mandek belas. Hari pertama hitam lah, baru beda kan, itu istihadah namanya. Paham ya? Sallallahu alaihi wasallam. Oke, terakhir. Masalah sholat, kodok sholat. Masalah nifas di pertemuan depan. Masalah kodok sholat sekarang. Kalau perempuan datang haid, datang bulan, di waktu sholat, kok dia sudah melewati waktu sholat, dalam keadaan suci, seukuran cukup untuk mengerjakan sholat, maka kalau dia nggak sholat wajib kodok. Misalnya, duhur jam 12 siang, iki duhur jam 12 siang. Minimal sholat
Persiapan berapa menit? Persiapan sholat macam-macam minimal, paling minimal berapa menit? 5 menit cukup ya? Wah, 5 menit. Kemudian dia jam 12.30 dan dia belum mengerjakan sholat, maka dia setelah suci wajib mengodok sholat zuhur. Paham ya? Dia wajib mengodok sholat zuhur karena dia melewati waktu zuhur dalam waktu yang cukup untuk mengerjakan minimal sholat dan persiapannya. Paham? Datang bulan. Kalau berhenti bulan, berhenti headnya. Nah, misalnya asar berhenti bulan, nah berhenti head. Ketika asar berhenti head, kok dia menemukan masa yang cukup untuk minimal takbiratul ihram, maka dia wajib mengkodok sholat asar dan sholat sebelumnya yang bisa dijamak dengan asar. Apa itu? Asar habis jam 6, contoh misalnya asar habis jam 6, minimal takbiratul ihram berapa detik? Allahu Akbar, 2 detik lah anggap. Kok dia 2 detik sebelum maghrib suci, maka dia wajib kodok asar plus kodok zuhur. Paham? Jadi kalau untuk datang bulan, waktunya apa? Minimalnya sholat dan persiapan. Kalau berhenti bulan, maka waktunya minimalnya takbiratul ihram. Jadi beda. Sekarang, kalau dia berhentinya sesaat sebelum habis waktu zuhur, sing dikodok napa? Perempuan head, masuk waktu zuhur masih head. Waktu asar masuk jam 3. Jam 3 kurang 5 menit berhenti bulan. Berhenti haid. Yang wajib dikodok napa? Zuhur. Subuh kodok boten? Tidak dikodok. Kenapa? Karena sholat subuh nggak bisa dijamak dengan sholat zuhur. Wallahu alam. Pun. Pertanyaan? Tadi ini. Alhamdulillah. Bab head selesai gak sampai 1 jam. Paham dengan ini? Insyaallah. Masalah yang diharamkan sudah kemarin. Ini tinggal masalah darah. Tani ayo. Soal. KD 7. B 3. Piro? Gimana? Ayo, 7 3 2. Semuanya? Niki head semua. Riwon. Yang pertama, setuju pertama? Head. Yang 3? Head. Yang 2 head. Dan totalnya head semua. Totalnya berapa berarti? 10 tambah 2 12 hari head semua. Dan ini hukumnya 1 kali head. Kenapa ini head? Karena total 7 dan 2 masih dalam fase 15 hari. Maka hukumnya head menurut qaul sahab. Okay. 2 hari hukumnya haid menurut qaul sahab dan hukumnya suci menurut qaul lakat. Oke. Ya, masa suci berhenti darah hukumnya haid atau enggak? Nah, ini tadi. Pertanyaan yang 3 hari itu gimana hukumnya? Oke, 3 hari ini kalau kita ikut pendapat kuat mazhab Syafi'i, qaul sahab haram sholat, haram puasa. Tapi ingat, ketika jadi haram sholat, puasa dan lain-lain. Ketika ikut qaul lakat, wajib sholat, wajib macam-macam. Tapi ingat, ada ada hukum ani, hukum aktual, dan ada hukum faktual. Maka 7 hari keluar darah, hari ke-8 berhenti, dia wajib sholat, wajib puasa, dan macam-macam boleh. Bahkan wajib. Jima dengan suami boleh. Tetapi ketika keluar darah lagi, maka sekarang menjadi jelas bahwasanya semua sholat dan puasa yang dikerjakan di 3 hari nggak sah. Jimanya sah nggak? Loh. Jimanya nggak dosa. Jimanya nggak dosa. Dan sholatnya nggak dosa, nggak masalah.
Karena dosa enggak apa? Secara zahir dia enggak haid. Tapi karena kembali lagi ternyata ini kita hukumi haid. Maka semua ikut wajib dikodok, puasa wajib dikodok dan sholatnya enggak sah. Oke? Ini kalau kita ikut qaul sahab, qaul yang kuat. Tapi kalau kita ikut qaul laqat, maka puasa kita sah, sholat kita sah dan semuanya sah. Paham nggih? Yes. Enggak, ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan? Oh. Dan bapak-bapak itu rawan itu. Pekan depan insya Allah masalah nifas. Agak gampang nifas. Monggo ada? Mboten? Hah? Contoh soal. Oh, contoh soal lagi. Monggo kalau ada tanya silahkan. Contoh latihan soal melih. Saya kasih 5 soal ya. Ayo, monggo, kerjakan. Ribun, ayo soal pertama. KD 10, B12, KD 10. Monggo, bapak ibu, monggo. 3D, ayo. KD pertama, head, jelas. B kedua, B pertama, B-nya suci jelas. B suci. Oke. KD kedua, suci 3, head sisone 7. Dan ini masalah bagian tuhur. Oke. Masalah kedua, 7. Masuk head semua. Head semua mungkin pinten? 21. Maksimal head berapa? 15. Artinya apa pripun nih, guys? Ini masalah istihadoh. Kalau istihadoh, gak usah dihitung. Bukan pembahasan kita. Juarang perempuan istihadoh. Gak dia berarti. Jelas istihadoh. Bukan masalah ini. Sekarang KD 4, 10, 1. 4, 10, 1. Head semua. Bahkan 10-nya juga head. Oke. Semuanya head, totalnya berapa? Head 15 hari. Pinter nih guys. 13, 12, 10. 13 pertama head, 12-nya 12-nya suci, semua suci. KD 10, 3-nya suci, 7-nya head. Nah, oke. Saiki 12, 20, 10. 12, 20, 10. Ini head. Ini suci. Ini 10. Ayo, 10-nya. 10-nya. 10-nya
Head semua. Kenapa head semua? Lebih 15 hari. Nah, masa bersihnya 20 hari. Berarti apa? Ini sudah head baru. Paham ya? Yes, simple. Good. Ini kalau masalah bagian tuhur ini penting nih, sering berlaku kalau perempuan. Istihadah juara, istihadah juara. Oh, pinter nih. Oh, ada pertanyaan? G. Yang? G. 10, 12, 10. 10-nya hukumnya head. Kenapa head? Karena memenuhi syarat head, gitu. Minimalnya 24 jam, nggak sampai 15 hari. Jadi memenuhi syarat head, maka hukumnya head. 12 hukumnya suci. 10 hari hukumnya 3 hari dihukumi head, 3 hari hukumi suci, 7 hari hukumnya head. Kenapa kok 3 hari? Karena masa sucinya baru 12. Sedangkan minimal masa suci adalah 15 hari. Makanya nggak mungkin ini kita hukumi head semua. Kita ambil sebagian dari waktu keluar darah untuk menyempurnakan masa suci. Berarti kita ambil 3 hari supaya ini genap menjadi berapa? 3 kurangi 10 dengan paham? Nggih. Napa enten sing kurang jelas? Jadi setelah suci ya. 10 hari setelah keluar darah. Nggih. Nggih. Monggo, enten mulai. Yang belum jelas? Ini, G. Yang 7 hari setelah 3 hari, jadi 3 hari pertama hukumnya suci, hari keempat sampai hari ke-7 hukumnya head baru. Bukan ikut head yang pertama, tapi hukumnya head baru. Head baru. Nggak mungkin kita hukum yang pertama, karena sudah disela-selai masa 15 hari. Makanya ini head baru hukumnya. Yang niki. Berarti yang dari bulan lebih itu 3 hari yang oh ya, kodok sholat dan lain-lain. Dia hukumnya hukum orang suci. Awal keluar darah dia tahu, oh katanya belum genap 15 hari. Nah, langsung sholat. Dia nggak masuk hukum aktual faktual karena nggak memenuhi syarat head. Bawahnya keluar darah 13, bersih 12, keluar darah 10. 13 jelas head karena memenuhi syarat, 12 suci, 10 harinya. 3 hari awal diambil untuk menyempurnakan masa bersih 12 hari. Supaya genep pinten? 15 hari. Jadi kita ambil 3 hari pertama, sisa berapa? 7 hari. Jadi hari pertama sampai hari ketiga hukumnya suci. 4 sampai 7 hukumnya, 4 sampai 10 hukumnya head. Head baru. Head baru. Dan ini hukumnya satu fase. Satu siklus head. Satu siklus. Makanya dari sini kita pahami, siklus tidak berhubungan dengan bulan. Gak mesti 1 bulan, gak. Tergantung kebiasaan. Nah, di sini bukunya Bu Yahya salah di masalah ini. Dikritik banyak orang. Bu Yahya kan head itu 1 siklus 1 bulan, per bulan. Nah, itu kurang tepat. Itu udah kita bahas sama teman-teman, itu kurang tepat, akhirnya kita ada kritikan. 1 siklus gak hubungan dengan bulan. Intinya putaran ini 1 siklus. Tudur istilahnya. Anda mulai, Bayan? Monggo. Bapak kok wanteng nih kayak. Lah yo masalah getih dadak 1 2 KD B KD ya. Repot Lek boten repot boten ibu-ibu. Bun, cukup.
Monggo, wonten tanglet. Tetap sholat, tetap puasa, tetap G, walaupun banyak. Pripun kemarin caranya disumpel, G lakban, prot, wis kantor ya. Kalteko terus Mahfud. Oke bingung lah di Alteko Pak, piye bukan? Hamun, ada pertanyaan? Oke, Hamun, dan oh sampun nih ya. Bingung apa anu nih? Nggih, niki anu mawon. Kita tutup riyen. Mungkin Bapak pun kesel niki lah. Mungkin sing ajeng tanglet monggo setelah ditutup. Nggih. Nggih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.